Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amin Hidayah, selaku mahasiswi KKN SMA Negeri 1 Kopang, Lombok Tengah. Di sini Ananda bersama dengan Bapak Samsul Hadi selaku Pamong Ananda. Langsung saja Bapak, sebelumnya Ananda ingin Bapak memberikan arahan terkait daripada planning untuk mencapai suatu pembelajaran yang efektif dan bagus. Bagaimana Bapak? Ya, langsung saja Bro ya. Jadi dalam penerapan implementasi kurikulum merdeka sistem pembelajaran saat ini, kita sudah beralih dari kurikulum kelas 13, sekarang sudah kembali ke atau pindah penerapannya ke kurikulum baru, kurikulum merdeka. Nah, jadi di sini kalau di kurikulum 2013 itu ada jenis RPP, tapi sekarang dalam kurikulum merdeka itu ada istilahnya modul ajar. Nah, sekarang kebetulan kita sebagai mata pelajaran geografi tidak jauh beda lah tentang RPP itu, cuma ada beberapa poin yang kita lakukan. Nah, kalau saya lihat dari modul yang modul buat ini sudah lengkap ya, cuma perlu pahami adalah paling tak perpaduan dari jenis RPP ke 13 itu dengan modul ajar yang ada di dalam kurikulum merdeka itu sedikit jauh berbeda, walaupun ada kesamaannya di dalam substansi dari kurikulum penerapan. Jadi dalam penerapan modul ajar di mata pelajaran geografi, memang item-item yang harus kita masukkan dalam modul itu yang pertama adalah identitas kita, ya. Siapa yang menyusul kita, yang lembaga di mana tempat kita mengajar, tahun penyusunannya tahun berapa, mata pelajaran, jenjang sekolahnya. Apalagi sekarang dia menggunakan PASE. Kalau kelas 10 itu PASE kalau kelas 1 itu PASE E, kalau kelas 2 itu PASE F, kalau kelas 3 PASE apa kira-kira? PASE G, ya. Jadi di sini dalam penerapannya, dalam planning pembelajaran itu, apa yang harus kita persiapkan dalam modul itu, dalam penerapannya itu harus betul-betul sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Itu yang paling utama, karena keberhasilan dari proses pembelajaran itu nanti akan terlihat dari sejauh mana kita mampu membuat planning yang betul-betul mengena, dan memang akan kembali pada situasional kelasnya itu. Tapi di situ peran aktif seorang guru juga untuk men-setting, membuat suasana kelas itu sesuai dengan desain yang pernah kita susun sebelumnya, gitu kan, dalam penerapan modul pembelajaran itu, gitu kan. Terkait dengan materi apa di sana, kalau di sini kan kita lihat terkait dengan salah satu contoh modulnya kan terkait dengan sumber daya alam ya, yang ada di Indonesia. Tentu di sana untuk mendukung penerapan pembelajaran itu dengan konsep kurikulum merdeka sekarang adalah terkait dengan bagaimana kita mengkolaborasikan atau menggunakan alat-alat teknologi yang bisa mendukung proses pembelajaran itu bisa tercapai. Ya, jadi tujuan dari penerapan planning yang kita buat dalam modul ajar itu betul-betul harus mengena dengan tujuan yang sudah kita susun di sana. Tujuan dari pembelajarannya itu harus betul-betul mengena. Nah, bagaimana terkait dengan teknik dan metode pembelajaran itu kita akan ambil dengan kita pilih sesuai dengan materi ajar yang kita ajarkan pada saat itu. Di dalam implementasi kurikulum merdeka itu, ya, ada beberapa item yang ditambahkan di sana, seperti harus ada pertanyaan pemantiknya itu untuk menggugah siswa di dalam hal ketika kita sudah sampaikan tujuan pembelajaran materinya ini, paling enggak
kita harus ada pertanyaan pemantik untuk sejauh mana anak apakah sudah dia memahami apa belum, nanti bisa kita lihat di sana di awal itu apakah tentulah dalam penerapan awal kita dalam proses pelajaran itu baik dalam pendahuluannya, persepsinya kan kita buka ucap salam dan sebagainya, menanyakan bagaimana kata siswa, gitu kan. Kemudian apa namanya, seperti ya mungkin berdoa, bukan mungkin memang pendahuluannya itu berdoa. Nah di dalam penerapannya kan di 1 jam pelajaran itu kan 45 menit. Nah di sini kan 2 jam dalam satu pertemuan, berarti 90 menit itu harus betul-betul kita buat klasifikasi lah atau menggolong apa kita melihat berapa menit untuk pembukaannya. Misalkan kita butuh 15 menit, maka di sana kita harus buat di sana itu di pendahuluan kegiatannya itu berarti 15 menit. Berarti yang 15 menit kita habiskan untuk juga di sana juga. Keras 15 menit untuk refleksi anak dan mengetahui kesehatan anak dan sebagainya. Nah setelah kita tahu kesiapan anak, baru kita masuk ke kegiatan inti dari proses pembelajaran itu. Kita mungkin penerapan model pembelajaran yang sudah berbasis kelompok atau mencari permasalahan dan sebagainya itu ya, tergantung dari bagaimana murid mengemas instrumen modul ajar itu betul-betul matang sehingga memang satu, yaitu supaya tujuan itu tercapai ya, itu intinya itu. Terkait dengan kegiatan inti, kalau saya lihat di sini itu dalam bentuk kelompok itu bagus gitu ya, bagaimana menggabungkan secara heterogen anak-anak yang memiliki pengetahuannya awalnya sudah ya tinggi sama yang belum, dikolaborasikan gitu kan, untuk membuat sebuah kelompok supaya tidak monoton gitu kan. Jangan sampai yang pandai sama yang pandai yang agak ya paling tidak sifatnya heterogen gitu kan, supaya mereka aktif semua dalam kelompok. Nah itu yang harus kita pahami gitu, dalam penerapan modul ajar sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini. Kemudian yang paling penting juga adalah refleksi dari kita. Refleksi dari kita itu terhadap anak itu sejauh mana juga nanti anak akan memahami apa yang pernah kita sampaikan dalam kegiatan inti itu. Sebelum kita simpulkan bersama, paling tidak ada refleksi kita lah terhadap anak, atau refleksi dulu ke anak atau anak ke dua-duanya harus seimbang. Jadi bisa kita ukur di sana untuk ketercapaian daripada materi yang kita ajarkan pada saat itu. Mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan terkait dengan itu? Sudah jelas. Iya. Nah, kemudian terakhir ya, di bagian penutupnya itu juga harus kita alokasikan waktunya mungkin 10 menit. Nah, di sana paling enggak kita sama-sama menyimpulkan materi yang sudah kita diskusikan atau kita pelajari bersama, sejauh mana anak itu mampu atau memahami materi saat proses kegiatan atau proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, itu kan. Kalau memang kelihatan bahwa anak belum memahami itu di dalam refleksi itu, bisa kita agendakan di dalam pertemuan berikutnya itu, sehingga nanti kita evaluasi apa saja siswa yang mereka tidak pahami terkait materi yang pernah kita sampaikan. Ya. Itu saja Nurul ya. Baik Pak, terima kasih atas arahannya. Itu saja ya. Cuma intinya sekarang Nurul paling enggak karena sedikit bisa dikatakan fleksibel juga memang ya. Kemudian sekarang dalam teknologi penerapan kurikulum Merdeka ini bagaimana kita dituntut seorang guru itu mampu mengkolaborasikan materi pembelajaran itu dengan media dan teknologi yang ada yang sudah berkembang saat ini, karena itu yang akan membantu siswa atau kita sebagai guru bisa ketercapaian dari tujuan pembelajaran materi yang kita ajarkan itu lebih mudah dia memahami. Itu paling intinya.
Pertama, pahami dulu struktur dari modul pembelajaran itu sebagai training kita untuk penerapannya. Kedua, kita harus inovasi kreatif untuk menggandengkan materi dengan teknologi yang ada pada saat ini. Karena nanti supaya tidak monoton, gitu kan? Itu model dari pembelajaran modul yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka 1. Oke, itu saja dulu ya. Semoga sukses. Ada peribahasa kan seumur hidup kita belajar di long life investment. Jadi guru itu dari mulai kita jadi guru atau jadi mahasiswanya kita tetap belajar. Jadi guru bukan berarti setelah jadi guru kita sudah selesai belajar, maka semakin meningkat diri kita itu untuk belajar supaya kita lebih memahami materi lebih luas sehingga anak-anak senang kita sampaikan dalam penguasaan materi. Ya paling kita harus menguasai materi itu sehingga nanti jangan ada kekeliruan yang salah pahami dari siswa itu tentang materi. Oke dulu, semoga sukses ya. Semoga ini adalah awal untuk berkarir ke depannya dan semoga bisa bermanfaat untuk keluarga tentunya, untuk diri sendiri, masyarakat masyarakat. Oke, dan selamat untuk seluruh. Terima kasih Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Siap. Bersalam. Amin. Amin. Baik. Hai Muka. Hadir. Husnul Aulia. Hadir. Kita. Mata Siswa. Hadir. Lalu Eva. Hadir. Liza Aprilia. Maya Aulina. Kemarin kita sudah catat mengenai potensi dan pengaruh sumber daya alam bagi diri kita. Berarti semuanya sudah selesai ya? Ada yang sudah catat ini kemarin? Ya, nanti kakak semua slide satu persatu nanti. Ya. Potensi dan pengaruh sumber daya alam bagi kehidupan. Berbicara mengenai sumber daya alam negara kita, negara Indonesia memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia yang melimpah. Yang mengatakan bahwasanya negara kita ini negara yang memiliki sumber daya alam. Kebanyakan kita yang bertempat tinggal di Indonesia tidak bisa menggunakan atau tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam itu dengan sebaik-baiknya.
berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua. Ada sumber daya alam. Kalian tahu? Sumber daya alam yang dapat adalah sumber daya yang tidak akan pernah habis dalam penggunaan. Seperti hasilnya. Sedangkan sumber daya alam itu berarti adalah sumber daya alam yang habis setelah dikonsumsi dan digunakan. Contoh seperti apa? Salah, batu bara, fosil, bensin, bahan bakar, gas. Potensinya itu terbagi menjadi tiga itu. Berbeda. Yang pertama sumber daya alam materi, yang kedua sumber daya alam energi, yang ketiga sumber daya alam ruh. Wow. Yang pertama sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi merupakan sumber daya yang bisa dimanfaatkan bentuk fisiknya seperti kayu, batu bara, bangunan dan lain sebagainya. Sedangkan contohnya sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan semuanya tahu kan? Sedangkan sumber daya alam ruang adalah sumber daya alam berupa atau yang berdominan dengan tempat tinggal, tempat hidup, beraktivitas manusia. Siapa yang apa lagi? Ada daratan, angkasa, gunungan, sedangkan sumber daya ada juga sumber daya alam yang berupa jenisnya. Itu terbagi menjadi dua. Kalian sudah catat itu kan kemarin? Ada non hayati atau biasa dikatakan dengan benda mati. Dan juga ada hayati biasa dikatakan dengan biotik. Siapa bisa jelaskan dan berikan contoh satu orang? Saya akan menjelaskan apa-apa ada yang sudah dijelaskan oleh Jadi sumber daya alam itu adalah segala potensi benda mati dan benda hidup yang ada di alam, yang segala potensi benda mati dan benda hidup yang ada di alam yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Kemudian sumber daya alam dapat dilihat berdasarkan sifatnya. Ada yang bersifat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi saya akan menjelaskan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis. Contohnya seperti
air, cahaya matahari, tanah, dan angin. Kemudian ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan terus-menerus oleh manusia. Contohnya seperti minyak bumi, batuan, mineral, dan lain-lain. Kemudian ada sumber daya alam. Ada yang tiga sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang tiga yaitu sumber daya alam yang tiga yaitu sumber daya alam materi. Kita sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada sumber daya alam menghayati atau abiotik. Sumber daya alam menghayati atau abiotik adalah sumber daya alam yang berbentuk benda mati. Contohnya seperti batuan, mineral, cahaya matahari, dan lain-lain. Kemudian ada sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam hayati atau biotik adalah sumber daya alam yang berbentuk yang hidup. Sumber daya hayati adalah sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup. Contohnya seperti tumbuhan dan hewan. Saya akan melengkapi sumber daya alam yang berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan potensinya. Yang pertama ada sumber daya alam materi, yaitu sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan bentuknya. Contohnya seperti batu bara, terus kayu, terus batuan mineral, dan lain-lain. Kemudian ada sumber daya alam energi, yaitu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan energinya. Contohnya seperti cahaya matahari, angin, dan kemudian ada sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang adalah segala sesuatu yang ada di alam berupa ruangan. Contohnya seperti daratan, lautan, dan angkasa. Baik, hanya itu aja yang saya bisa lakukan. Kalian tahu apa ini dengan ini? Bunga. Sumber daya alam. Iya, pasti sumber daya alam. Ini laut, batu bara, sama gas alam. Jadi ini adalah sebagian besar sumber daya alam kita yang ada di Indonesia. Belum yang lain, ini sebagian besar sumber daya alam kita. Kalian di sini berkelompok.
Oke. Siapa ketua kelompok 1? Apri. Siapa kelompok 1? Apri. Kelompok tidak ada tuh. Ya, kalau bilang Kelompok 2? Mana dia? Tidak kelompok tidak ada. Kelompok 3? Sama. Aduh. Itu per kelompok. Besok dikumpulkan. Semuanya kan cukup untuk mengerjakan itu bisa kerjakan masing-masing rumah. Per kelompok. Tulis sama nama kelompoknya, tulis sama nama kelompok, dan nama anggotanya, dan kelompok berapa? Ya. Kalian tetap pelajari. Ini kan perencanaan pembelajaran. Berarti di awal kita harus gunakan 65 menit ini untuk mengisi kegiatan ini sampai verifikasi, sampai ini finalisasinya kan, atau menarik kesimpulan bersama siswa. Itu terpakai 65 menit. Nah, kalau seperti yang tadi itu sudah di luar dari ini tujuan pembelajaran yang sudah digunakan adalah window shopping sama problem based learning. Bagaimana penerapan penduduk kan problem shopping itu untuk mencari masalahnya ya. Artinya kita akan membuat suatu permasalahan dan itu siswa akan mencari tepat penggunaannya. Cuma penerapannya yang di akhir pembelajaran. Tapi di awalnya sebenarnya kalau sudah habis waktu 15 menit tidak boleh keluar dari ini kalau sudah membuat sebuah rencana pembelajaran. Nah, kalau yang tadi itu sudah keluar itu, boleh di tempat di pembelajaran yang lain, boleh seperti itu, gitu kan. Cuma kan penerapannya tadi kan ini, berarti di langkah awal kegiatan intinya kan tepat itu, baru suruh anak bawa HP, kemudian bagikan linknya ini, itu yang dia analisis videonya itu untuk mencari tentang konsep sumber daya alam itu kan. Nah, berapa menit misalkan di sini kita kasih waktu boleh 10 sampai 15 menit lah. Nah, gitu kan. Nah, setelah dia menyimak videonya itu kan, guru minta sendiri membukakan baru di sana yang tadi itu. Coba bagaimana mungkin sampelnya ini ada 3-4 orang lah yang guru suruh di dalam rancangan ini kan. Nah, setelah itu problem statement pertanyaan. Nah, kan di sini sudah jelas sangat bagus ini ini verifikasinya. Nah, sekarang apa tindakan kedua di kolom kedua di poin 3 membagi bisa didik ke dalam 6 kelompok secara heterogen. Nah, itu yang tidak ada tadi. Dalam harus diikuti ini gitu ya.
Berarti di langkah pembelajaran kegiatan intinya dari 36 siswa itu acak, maksudnya itu program mungkin dari 36 itu dibagi 6 berapa jadinya? Itu sekitar 6 atau 7 siswa kan. Berarti berapa jumlah perempuannya? Mungkin 3, terus lakinya 4. Tapi sesuaikan lah. Itu modelnya kalau penerapan ini. Setelah dibagi 6 kelompok, kan ada judul masing-masing gitu kan. Ada judul masing-masing. Setiap kelompok itu kan ada satu potensi sumber daya Indonesia di bidang perikanan gitu kan. Kemudian yang sampai kelompok yang dapat sumber Indonesia bidang perikanan dan pertanian. Nah, apakah terisi link itu dengan yang ini gitu kan? Terisi enggak? Kita perlu untuk ada tambahan materi, misalkan kita ambil pakai buku paket seperti ini kan, kalau ada gabungan daripada sub materi yang ada di sini gitu kan. Itu yang kurang dulu. Karena Bu pulang, ini lagi diskusian gitu. Nah ini kan kegiatan intinya itu kan sampai penggunaan waktunya 60 menit. Seolah-olah gitu ya, yang semua ini itu sudah terlaksana di dalam 65 menit. Gitu kan? Saya melaksanakan itu Pak, waktunya kurang juga. Artinya di situ perlunya manajemen kelas. Di sini kan poinnya ini saya belajar gitu ya. Di pembukaan pelajaran bagus gitu kan, menunjukkan penguasaan materi pelajaran baik gitu bagi Bapak ya. Nah terus sudah menunjukkan kemampuan dan melaksanakan langkah-langkah. Nah itu langkah-langkah ini yang Bapak maksud mengenai mengerti gitu kan. Anak-anak sudah mana dia mengerti materi itu kan. Nah itu saya lihat gitu kan. Yang keempat menunjukkan kemampuan media yang sesuai dengan kapasitas. Bagus medianya. Yang ini di apa itu? Yang burung buat gitu ya, di media. Cuma paling enggak dulu Pak, saya itu kan kalau media gambar kita pakai kan, paling enggak saya siapkan yang 6 kelompok itu dalam satu lembar, berarti saya buat 6 lembar. Nah itu yang dibagi pas pembagian kelompok itu untuk menganalisa gitu. Kalau penerapannya menggunakan media ini gitu ya. Nah itu yang tidak dilakukan gitu ya. Kemudian di sini kan, dia menggunakan kertas karton. Boleh tidak gunakan karton, boleh dia gunakan buku paketnya seperti itu kan. Tapi pada saat itu nanti apa tindakan yang selanjutnya dalam menggunakan karton? Setiap kelompok memandang hasil diskusinya, berarti langsung mereka diskusi. Walaupun tidak ada mungkin di sini terkait dengan isi yang ada di link ini, kan kita sudah membagi judulnya masing-masing. Karena dia bawa HP punya kuota, sulit setiap kelompok itu mencari judul yang ini di sana. Berarti dia aktif banget. Sehingga tinggal arahkan saja. Paling yang 65 ini refleksi terhadap penguasaan materi SIDA itu bagaimana di pembukaan awalnya gitu ya. Seperti itu kemudian itu penerapan yang sebenarnya tapi kondisional nanti ya. Tapi yang tadi itu saya inginkan perfect sempurna sesuai dengan alurnya ini gitu ya. Nah selanjutnya setiap kelompok memadam hasil diskusinya kan, yang tadi masih dalam waktu dalam proses pembelajaran itu. Nah kemudian setiap kelompok membagi tugas anggotanya 1 orang menjaga stand pajangan. Nah berarti 1 orang nanti yang akan membawa hasil diskusi yang sambil sambil di depan itu memperlihatkan hasil diskusi seperti itu. Dia bukan kertas karton itu gitu ya. Nah itu yang harus dilakukan. Nah, guru dan peserta didik membuat simpulan berdasarkan hal ini refleksi terakhir. Kita setelah kelompok 1 sampai 6 dia sudah selesai merangkum judul dari semua ini, baru nanti kalau waktunya kan kita lihat tinggal berapa lah yang sudah habis 60 menit, tersisa 5 menit gitu kan. Nah itu pentingnya kita akan lihat gitu ya, karena harus planningnya matang ya. Yang 5 menitnya yang bisa gunakan untuk ini gitu kan, untuk apa? Untuk menyimpulkan kalau untuk manajemen waktunya gitu ya. Nah setelah disimpulkan bersama hasilnya, nah baru kita kan ada kegiatan belajar telah dilakukan terdiri bersama guru membuat refleksi dan simpulan sama gitu ya. Tadi pas Bapak kuliah ada kesimpulan. Iya. Tapi di situ saya
saya yakin sudah bisa lah itu kan 4 poin. Kenapa? Awal naik seberat. Nah, itu maksudnya Rul. Ini mobilnya sudah bagus gitu kan, mobilnya sudah bagus. Cuma dan tidak boleh keluar dari apa yang sudah kita rancang di mobil pembelajaran ini. Nah, kalau mengikuti penerapannya secara sempurna, sebenarnya setiap kita belajar itu wajib ini yang harus kita buat. Gitu ya. Nah, sekarang misalkan ini tidak sampai ini kan, tidak sampai ke poin 6 karena waktu tutup, berikan refleksi dulu, artinya sejauh mana dia memahami tentang tugas yang ini, kita jadikan tugas kalau memang waktu habis gitu kan. Itu cara modifikasi pembelajaran itu sehingga nanti masuklah kepada pertemuan kedua masih membahas tentang yang ini. Itu saya lihat di sini itu bagus.